Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas 25 teori komunikasi. Teori komunikasi yang pertama yaitu teori komunikasi Laswell. Teori komunikasi Laswell merupakan model komunikasi dasar. Model tersebut yakni siapa, berbicara apa, dengan media apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Contohnya, Jokowi berbicara mengenai perubahan yang harus dilakukan pemimpin daerah untuk kemajuan daerahnya melalui kampanye yang disiarkan melalui televisi kepada halayak atau masyarakat dengan pengaruh yang terjadi halayak mendapat pesan terhadap calon gubernur untuk memilihnya atau tidak. Di sini Jokowi sebagai siapa berbicara mengenai perubahan yang harus dilakukan pemimpin daerah untuk kemajuan daerahnya sebagai apa melalui kampanye yang disiarkan melalui televisi sebagai saluran medianya kepada halayak atau masyarakat kepada siapa dengan pengaruh yang terjadi halayak mendapat pesan terhadap calon gubernur untuk memilih atau tidak, itu sebagai efek. Kedua, teori komunikasi behaviorisme. Menurut John B. Watson, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku termasuk tindakan balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. 3. Teori komunikasi humanisme. Menurut humanisme, manusia mempunyai kedudukan yang istimewa dan berkemampuan lebih dari makhluk lainnya karena mempunyai kerohanian. Humanisme sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat seperti humanisme terkait pendidikan pembelajaran kepada para siswa. Yang keempat, teori informatif. Teori informatif merupakan salah satu teori klasik, di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, jika sinyal media yang digunakan baik, maka komunikasi akan berjalan dengan efektif. Begitu juga sebaliknya, apabila sinyal media tidak baik, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kelima, teori agenda setting. Agenda setting adalah menciptakan kesadaran masyarakat dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Sebagai contohnya, tim redaksi Mata Najwa dalam menentukan topik apa aja yang akan diangkat tiap minggunya, biasanya mereka akan mengumpulkan isu-isu yang potensial dan memiliki banyak nilai berita yang bisa menarik perhatian publik. Yang keenam, teori ekologi media. Ekologi media adalah lingkungan yang saling mempengaruhi media. Media akan mempengaruhi sekelilingnya melalui pesan yang disampaikan, begitu juga sebaliknya. Contohnya, tayangan berita tentang corona yang semakin menyebar luas membuat warga takut atau enggan keluar rumah. Yang ketujuh, teori interaksi simbolik. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia pasti membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori ini lebih cenderung pada pentingnya konsep diri dan paradigma yang dimiliki setiap individu berdasarkan interaksinya dengan individu lain. Yang ke-8, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan konstekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diingat. Kesembilan, teori nativisme. Menurut teori ini, bahasa terlalu kompleks dan mustahil dapat dipelajari oleh manusia dalam waktu yang relatif singkat melalui proses peniruan. Istilah nativisme beranjak dari pernyataan bahwa pembelajaran bahasa ditentukan oleh bakat. Yang ke-10, teori sibernatik. Teori sibernatik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Penerapan teori sibernatik biasanya diperuntukkan kepada siswa agar mencapai hasil yang efektif. 11. Teori kognitivisme. Teori kognitivisme mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Menurut aliran ini, kita belajar didasarkan atas kemampuan kita menafsirkan
peristiwa atau kejadian dalam suatu lingkungan. Yang ke-12, teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra Ball-Rogge dan Malvin DeFleur pada tahun 1976. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Yang ke-13, teori inokulasi. Teori ini pada mulanya disampaikan oleh M.C. Guire, di mana inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan yang mengambil analogi pada ilmu medis. Ibaratkan orang yang tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntikan vaksin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Yang ke-14, teori kultivasi. Teori kultivasi merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Teori ini dikembangkan oleh George Gardner. 15. Teori Spiral of Silence. Spiral keheningan. Spiral of Silence menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi dan persepsi masing-masing, serta hubungan dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Elizabeth Noel dan Neumann pada tahun 1976. Yang ke-16, teori norma dan budaya. Teori ini beranjak pada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Yang ke-17, teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Dalam teori ini terdapat 4 tahapan. Pertama, pembelajaran sosial terjadi atas adanya perhatian dari individu. Kedua, pembelajaran sosial dilakukan melalui ingatan. Ketiga, pembelajaran sosial dilakukan melalui tindakan. Serta yang terakhir, yaitu pembelajaran sosial dilakukan atas dasar motivasi dari masing-masing individu itu sendiri. Yang ke-18, teori komunikasi 2 tahap. Teori ini didasarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld dan teoritikus lainnya. Teori komunikasi 2 tahap membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dan kampanye pemilihan umum 1940. Ke-19, teori difusi inovasi. Rogers pada tahun 1961 menjelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran beberapa pesan berisi gagasan-gagasan baru. Teori ini sering dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Yang ke-20, teori pengharapan nilai. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh-pengaruh penggunaan media terhadap massa dinilai dari kepentingan penggunaannya. Sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. 21. Teori kesenjangan pengetahuan. Teori ini menyatakan bahwa bertambahnya jumlah informasi mengenai suatu topik mengakibatkan bertambahnya pula kesenjangan pengetahuan antara mereka yang mengetahui lebih banyak dan mereka yang mengetahui lebih sedikit. 22. Teori imperialisme budaya. Teori ini berpandangan bahwa media dapat membantu modernisasi dengan memperkenalkan nilai-nilai barat, dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya keaslian budaya lokal. 23. Teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif dibangun pertama kali oleh seorang psikologi, Albert Bandura, sekitar tahun 1960-an. Teori ini menitikberatkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Ini adalah teori yang fokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. 24. Teori sistem ketergantungan media.
Teori ini pertama kali dirumuskan oleh Sandra Ball-Rocquet dan Melvin Defleur 1976. Mereka memandang bahwa bertemunya media dengan halayak didasarkan pada 3 perspektif, yaitu perspektif perbedaan individual, perspektif kategori sosial, dan perspektif hubungan sosial. 25. Teori kultural organisasi. Teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, tindakan, rutinitas, dan percakapan, dan makna yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut.